Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Melisa Ika Putri, Mega Indasari, Muhammad Ares dan Muhammad Adam. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari kelompok kami, yaitu bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Yang pertama ada bentuk dan susunan negara. Bentuk negara republik. Dalam literatur hukum dan politik, yang biasa disebut sebagai bentuk-bentuk negara atau Staatsvormen itu menyangkut pilihan antara kerajaan atau republik. Namun dalam sejarah dikenal pula adanya bentuk lain seperti khalifah dan kekaisaran. Namun dalam sejarah dikenal pula adanya bentuk lain seperti khalifah dan kekaisaran. Namun di zaman sekarang pada umumnya dipahami bahwa bentuk-bentuk negara itu berkaitan dengan dua pilihan, yaitu bentuk kerajaan dan bentuk republik. Dalam kerajaan, pengangkatan kepada kepala negara dilakukan melalui garis keturunan atau hubungan darah, sedangkan dalam republik tidak didasarkan atas pertalian atau hubungan darah. Di berbagai kerajaan, kepala negara berbeda dari kepala kerajaan. Kepala negara republik biasanya disebut dengan presiden atau ketua, seperti di Republik Rakyat Cina, ataupun dengan istilah lain sesuai dengan bahasa setempat yang berlaku. Yang kedua ada susunan negara kesatuan. Negara republik berdasarkan UUD 1945 adalah negara dengan susunan organisasinya berbentuk negara kesatuan. Di dunia sekarang dibedakan adanya 4 macam susunan organisasi negara, yaitu yang pertama ada negara kesatuan, negara serikat atau federal, negara konfederasi, dan yang terakhir ada negara superstruktural. Materi selanjutnya ada bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara atau menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Lalu ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu ada sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan campuran. Istilah sistem pemerintahan itu berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris sistem yang berarti susunan atau cara, sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Maka dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Berikut ada prinsip pokok sistem parlementer. Yang pertama ada hubungan antara lembaga parlemen dan pemerintahan tidak murni terpisahkan. Yang kedua ada fungsi eksekutif dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara. Lalu ada kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara. Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan pada kepala negara. Dan yang kelima ada menteri biasanya adalah anggota parlemen. Yang terakhir, pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen, tidak kepada rakyat pemilih.
Sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil juga terdapat beberapa prinsip pokok yang bersifat universal, yaitu terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lalu yang kedua ada presiden merupakan eksekutif tunggal. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya. Presiden mengangkat menteri untuk membantu di bawah tanggung jawabnya. Anggota parlemen tidak dapat menjabat sebagai eksekutif dan sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. Berlaku sistem supremasi konstitusi, yaitu pemerintahan eksekutif bertanggung jawab atas konstitusi. Eksekutif bertanggung jawab langsung pada rakyat yang berdaulat, dan yang terakhir ada kekuasaan tersebar secara tidak terputus seperti dalam sistem parlementer yang terpusat dalam parlemen. Di dalam sistem campuran ada unsur keduanya, itu tercampur di mana ciri-ciri kedua sistem tersebut di atas sama-sama dianut. Oleh karena itu, sistem presidensial dan sistem pemerintahan parlementer tersebut pada pokoknya dibedakan atas dua dasar. Yang pertama itu ada tidaknya perbedaan antara real eksekutif dan nominal eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang kedua, ada tidaknya hubungan pertanggungjawaban antara cabang eksekutif dan cabang legislatif. Baik, itu saja penjelasan ulang materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.